wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang ilmu pengetahuan yang saya ketahui. Nah, sebelum kita lanjut, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Dewi Urba, jurusan Pendidikan Geografi dari Universitas 19 November Kolaka. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari profesi pendidikan. Nah, dalam materi profesi pendidikan ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas. Tetapi sebelum kita membahas poin-poinnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu profesi pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari profesi pendidikan. Profesi pendidikan adalah keahlian atau pekerjaan yang diajarkan kepada peserta didik agar peserta didik tersebut berperan aktif dalam melakukan aktivitasnya baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, itu merupakan salah satu dari pengertian profesi pendidikan. Lanjut, kita akan membahas beberapa poin-poin dari profesi pendidikan. Nah, selanjutnya poin pertama yaitu teori belajar. Baik, teori belajar adalah upaya yang disusun untuk memberikan gambaran akan bagaimana manusia mempelajari sesuatu sehingga didapatkan pemahaman mengenai proses pembelajaran yang kompleks dan inheren. Nah, adapun teori-teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Nah, teori ini sebuah teori yang berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Nah, yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang diberikan secara berkesinambungan dan beradaptasi dengan tepat dengan struktur kognitif yang dimiliki siswi sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu teori belajar humanistik, yaitu untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Yang keempat yaitu teori belajar konstruktivistik, menyatakan bahwa permasalahan dimunculkan dari pancingan secara internal. Nah, yang kelima yaitu teori belajar Gestalt. Teori ini menyatakan bahwa seseorang memperoleh pengetahuan melalui sensasi atau informasi dengan melihat struktur secara menyeluruh. Nah, yang keenam yaitu teori belajar kecerdasan ganda, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dalam suatu latar budaya tertentu. Nah, yang ketujuh teori belajar sosial, bahwa manusia belajar melalui pengamatan yang dilihatnya dari perilaku orang lain. Nah, yang kedelapan yaitu teori belajar Van Hill, yaitu ada tahap-tahap perkembangan mental anak dalam mempelajari geometri. Nah, teori ke-9 yaitu teori belajar sosial kultural, yaitu
suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam perkembangan syaraf seseorang. Nah, yang ke-10 yaitu teori belajar sibernetik, yaitu belajar yang relatif baru jika dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Nah, itu merupakan 10 macam-macam teori belajar. Nah, selanjutnya konsep dasar pembelajaran. Dalam memaknai konsep, maka akan berhubungan dengan teori. Sedangkan teori akan berkaitan dengan sesuatu hal yang dipandang secara ilmiah. Jika teori berhubungan dengan konsep, maka dalam uraian tentang konsep dasar pembelajaran akan tertuju pada landasan ilmiah pembelajaran. Dalam belajar, ada yang dinamakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Oleh karena itu, guru hendaknya berperan dalam memfasilitasi agar terjadi proses mental emosional siswa tersebut, sehingga kemajuan belajar dapat dicapai dalam proses pembelajaran. Setelah mengalami proses pembelajaran, ada yang dinamakan hasil belajar sebagai suatu yang ditentukan oleh usaha seseorang dalam melaksanakan kegiatan belajar, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Baik, adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai penting dalam kegiatan belajar. Yang kedua, keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua, seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Yang kelima yaitu tantangan. Prinsip pembelajaran yang berupa tantangan karena peserta didik tidak bisa tertantang bila hanya sekedar disuapi saja, sehingga dirinya tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Sebab tanpa adanya tantangan, peserta didik merasa bodoh dan kurang kreatif, sehingga tidak berkesan materi yang diterimanya. Yang keenam yaitu balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan ditekankan oleh teori operant conditioning, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila
mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Ketujuh, perbedaan individu. Siswa merupakan individual yang unik. Artinya di sini orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip dari pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach, yang salah satu artinya pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoristis tertentu. Adapun macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme, merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan konstruktivisme ini sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan yang dimiliki oleh siswa, berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan diri siswa, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang disebut dengan pendekatan tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkat keterapan teori. Yang keempat, pendekatan induktif, berbeda dengan pendekatan deduktif yang menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat umum, maka pendekatan induktif menyimpulkan permasalahan dari hal yang bersifat khusus. Metode induktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Yang kelima yaitu pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarah kepada peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Konsep merupakan struktur yang mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Yang keenam, pendekatan proses, merupakan pendekatan pelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu kesimpulan proses. Yang ketujuh yaitu pendekatan open-ended, yaitu siswa dihadapkan dengan open-ended problem. Tujuan utamanya
bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara suatu untuk mendapatkan kesempatan. Demikian bukanlah suatu pendapatan, namun beberapa atau banyak. Yang kedelapan yaitu pendekatan saintifik. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran harus menyentuh 3 strana, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, strana sikap menganut transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang mengapa. Yang kesembilan yaitu pendekatan realistik, adalah pendekatan yang bertujuan untuk dari titik total yang real bagi siswa, keterampilan proses of doing, berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas, sehingga mereka mendapatkan sendiri, sehingga mereka bisa menggunakan matematika menyelesaikan masalah baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, itu merupakan beberapa pendekatan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi metode dan rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran ditinjau dari cara menyajikan materi, dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran deduktif yang berupaya untuk menyajikan materi dari umum ke khusus atau dimulai dari hal-hal yang abstrak menuju hal-hal yang konkret. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran induktif, menyajikan materi yang konkret, selanjutnya diarahkan pada materi yang kompleks atau dimulai dari hal yang khusus menuju hal yang umum. Nah, selanjutnya yaitu model-model pembelajaran. Adapun model-model pembelajaran yang pertama yaitu discovery learning, suatu model pembelajaran yang mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, dan hasil yang diperoleh akan lama diingat. Yang kedua yaitu program based learning, model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata, masalah yang digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu terhadap pembelajaran tersebut. Dalam program based learning diharapkan siswa bisa mendapatkan kecakapan dalam mendapatkan masalah, kecakapan berpikir kritis, kecakapan berpikir dalam kelompok, kecakapan secara pencarian dan pengolahan informasi. Yang ketiga yaitu program based learning, model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam isu-isu
dan masalah-masalah kompleks dunia nyata, dan peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai konteks. Peserta didik melakukan riset keterampilan, merencanakan, berpikir secara kritis, dan keterampilan dalam memecahkan satu masalah. Nah, itu tadi model-model pembelajaran. Selanjutnya yaitu konsep dasar pembelajaran inovatif. Aktivitas proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan, sedangkan guru adalah salah satu pemegang utama di dalam menggerakkan kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan. Tugas utama seorang guru ialah mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Oleh karena itu, tanggung jawab keberhasilan pendidikan berada di pundak guru. Agar proses pembelajaran berhasil dan mutu pendidikan terpenuhi, dibutuhkan guru yang dapat memenuhi keterampilan sehingga menjadikan proses pembelajaran aktif dan menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, itu merupakan salah satu dari konsep pembelajaran inovatif. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.